Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ma ba'du. Adik-adik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut daripada membahas tafsir amali untuk menyempurnakan tugas akhir semester saya. Nah, waktu awal-awal itu tugas setengah semester, sekarang tugas akhir semester. Di akhir, alhamdulillah kita bertemu lagi sekarang, dimana saya akan membacakan surah Shad. Nah, ini 20 menit atau kurang ke belakang kita akan sama-sama belajar bersama, tadabbur bersama, bagaimana Al-Quran ini agar bisa masuk ke dalam hati-hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب. Wama, dan tidaklah, khalaqnas samaa, khalaqna kami ciptakan, as-samaa langit, wal arda dan bumi, wama bainahuma dan apa yang ada di antara daripada langit dan bumi itu, di antara keduanya, batilan sia-sia. Zalika dhannul ladzina kafaru, zalika demikianlah, az-zannu prasangka, alladzina kafaru orang-orang kafir itu, fawailul lilladzina kafaru maka celakalah bagi orang-orang kafaru kafir itu, minar daripada api neraka. Jadi artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, apa yang ada di antara kedua langit dan bumi tadi, dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Am naj'alul ladzina amanu, am atau pantaskah, naj'alu kami jadikan allazina orang-orang yang amanu beriman, wa amilu dan beramal, as-solihat amal soleh, kal mufsidina fil ard seperti orang-orang yang membuat kerusakan di dalam bumi ini. Am naj'alul muttaqinal fujjar, ataupun naj'alu kami jadikan al muttaqina orang-orang yang bertakwa, kal fujjari seperti orang yang durhaka. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitabun kitabnya, kitab maksudnya di sini Al-Qur'an, anzalnahu sebagai petunjuk yang nyata atau sebagai yang menunjukkan ilaika kepadamu, mubarak. Mubarak itu yang penuh dengan kemanfaatan, keberkahan. Yudabbiru agar mereka memperhatikan ayatihi ayat-ayatnya. Waliyatazakkara ulul albab dan agar mereka mengambil pelajaran orang-orang yang mempunyai akal. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Qur'an ini, ya kita teman-teman, Ustadz Syafi'i dan yang lainnya, kita mengambil jangan ketawa, oke? Serius ini sekarang.
kita mengambil pelajaran daripada ini Al-Quran. Dan kami menciptakan langit dan bumi, artinya kita senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupaya. Kalau di ajaran Abah pendiri kampus itu, kita harus berupaya, berusaha, bukan tidak pakai harus ya, tapi kita berupaya, berusaha menjadikan Al-Quran ini daripada nasihat bagi hidup kita. Jadi apapun di Quran ini, misalkan dituju oleh Al-Quran ini orang-orang kafir, kalau sekiranya seandainya hati kita ini condong kepada berbuat kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebenarnya nasihat bagi kita semua. Jadi kalau sekiranya condong hati kita untuk berbuat, semoga ya kita senantiasa berusaha dan berupaya, saya dan antum-antum semua ini, bagaimana agar hati kita tidak condong untuk mempersekutukan Allah dan sekiranya tidak celaka. Karena celakanya orang-orang kafir dijelaskan dalam ayat ini, maka neraka tempatnya. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Jadi Allah langsung tegaskan, tidak pantas orang yang sudah bertakwa sama saya, orang yang sudah melakukan takwa, orang yang sudah beriman sama saya, nggak pantas saya anggap orang kafir dia yang sudah beriman sama saya. Nah, jadi kalau emang kita ini menyatakan iman dalam hati kita, kita berupaya dan berusaha, memang semoga kita ini termasuk iman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pakaian yang kita gunakan ini dan lain sebagainya itu, kalau Allah nggak ridho dengan perjalanan kita, kan kita nggak tahu. Makanya kita senantiasa memohon agar di dalam hati kita dikuatkan iman dalam hati kita, biar Allah memberikan iman yang benar-benar iman untuk agama. Bagaimana din ini bisa nancap dalam hati kita. Nah, ini pokoknya Al-Quran ini yang saya bahas saat ini, bagaimana Al-Quran ini sebagai pelajaran, sebagai mau'idhah hasanah. Maka kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu, maksudnya Nabi Muhammad di sini dikhususkan, bagi kita juga sebagai umatnya, sebagai penerusnya. Kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayat dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi setiap ayat-ayat daripada Al-Quran ini, bagaimana kita mengambil pelajaran setiap ayat-ayat ini. Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Apakah kita dianggap orang beriman atau tidak? Belum tentu kita dikatakan beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kerjaan kita nanti berlaku taat ya, tapi hati kita nanti condong kepada berbuat kemaksiatan kepada Allah. Apakah kita senantiasa menganggap diri kita iman? Belum tentu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti antum semua, kita ini termasuk anak, bagaimana supaya condong hati kita untuk berbuat taat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diumpamakan kayak gitu tafsirannya. Jadi tarjimnya Al-Quran itu tidak bisa dimaknai, tapi ditafsirkan. Tidak bisa diartikan ya, tapi diterjemahkan dengan bagaimana ulama-ulama menafsirkan Al-Quran. Kalau diartikan sudah mutlak artinya kayak gini Quran. Jadi diterjemahkan. Katanya guru ana, diterjemahkan. Jadi diterjemahkan untuk membuat kita sadar. Sebenarnya Al-Quran ini ditafsirkan oleh ulama untuk membuat kita sadar. Untuk membuat kita sadar. Kalau nggak ada terjemah, tafsir-tafsir dari ulama, kita nggak tahu bagaimana kita menjalankan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari kalau nggak ada terjemahannya. Meskipun antum hafal, kalau nggak memang ada terjemahan, kita nggak tahu bagaimana cara kita nanti mengartikan dari setiap bait-bait Al-Quran ini, setiap ayat daripada Al-Quran ini. Maka ini setelah ayat ini maka dilanjutkan, ada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mendapatkan cobaan dari Allah. Apa cobaan Nabi Sulaiman? Wa wahabna li Dauda Sulaiman ni'mal abd innahu awwab idza ghirida alaihi bil ashi safinatil jiyad faqala inni ajabtu hubbul khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya fatafiqa fasham bis sawki wal a'naq
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي ووهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إن كان أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغصاص. Saya ulangi, Astagfirullahaladzim. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أمسك بغير حساب. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mendapatkan daripada ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Daud kami karuniakan anak yang bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan oleh Allah, ini cerita daripada nabi kita Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam diberikan ini kepada Nabi Allah Daud. Ingat ketika suatu sore dipertunjukkan kepada kuda-kuda, dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ingat ketika suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak tapi sangat cepat larinya. Jadi ketika itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman berupa kuda-kuda. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursi sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat. Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang ia kendaki. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semua ahli bangunan dan penyelam. Jadi beginilah bentuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti taatnya Nabi Allah Sulaiman. Bagaimana Allah memberikan fasilitas yang luar biasa. Antum kalau taat sama Ustadz Raihan, dikasih izin keluar ente. Kalau nggak taat, nggak dikasih. Vi, nggak pernah ketoken TVI. Jarang dikasih sama Ustadz Raihan, begitu katanya. Nanti tak titip aja di Ustadz Raihan begitu. Ente nggak taat. Kalau siapa yang taat, ini kita umpamakan di dunia ya. Kalau kita taat sama orang tua kita, apa yang kita minta maaf Pak, langsung kita diberi. Apalagi taat sama Allah. Ini umpamanya. Diumpamakanlah Nabi Allah Sulaiman untuk menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana Allah berikan Nabi Sulaiman ketika diberikan ujian berupa sakit. Sakitnya Nabi Sulaiman ini nggak kayak sakit kita, pilek atau pura-pura sakit begitu ya. Biasanya kita di pondok itu suka pura-pura sakit. Apalagi banyak teman, enak pura-pura sakit. Anak dulu pura-pura sakit dijemur. Jadi kan kita sekolah ya di pondok ya, sistem sekolah. Kalau pura-pura sakit itu kita dijemur ya. Jadi orang-orang yang sakit itu dijemur dari biar sehat kata Ustaz. Tapi panas. Jadi kita pulang sekolah itu di jam 1 siang. Nah dari pagi sampai jam 1 itu kita tidur di peleperan kamar. Jadi kamar dikunci, nggak boleh. Walaupun orang sakit nggak boleh dalam kamar waktu itu. Di pondok waktu itu. Sekarang ya anak nggak mondok, anak cuma ikut Habib Mustafa, jadi beginilah. Jadi begini perumpamaan Allah berikan kepada Nabi Sulaiman setelah beberapa ujian yang Nabi Allah Sulaiman rasakan. Beliau duduk di kursi tidak mampu kayak lumpuh itu ya, tapi kurus. Nah, ini diceritakan. Lalu ketika dia bertobat, ketika Nabi Allah Sulaiman bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Sulaiman permintaannya? Ya Allah, berikan aku singgasana yang tidak ada seorang pun yang memilikinya setelah saya. Allah kabulkan, Allah ijab, maka Allah ijab itu Allah kabulkan. Allah kasih Nabi Sulaiman berupa singgasana di atas langit yang tidak ada bandingannya sama sekali. Bahkan kerajaan Bilqis pun jauh di bawah kerajaan Sulaiman. Apalagi nanti kita orang ini, kalau kita memang benar-benar
saya, antum semua, anak dan antum semua nih, kalau kita berupaya untuk taat daripada tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih muda nih. Karena kita orang muda nih cobaannya banyak ya. Apalagi nanti di usia-usia kayak kita orang nih. Ya mungkin Ustadz antum makanya mau pulang ke Bali, mungkin segera zuat, nggak tahu gitu ya. Kenapa Ustadz Pi? Guyu ya. Ya Allah yarham. Jadi bagaimana dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Masya Allah. Bagaimana kita ini dengar cerita ini, gimana ya kerajaan Nabi Sulaiman? Antum mondok di sini dengan fasilitas yang luar biasa, sudah enak kita orang. Dulu kita aneh yo, karena temennya ratusan ya atau ribuan ya. Jadi rebut-rebutan mandi kita. Kadang nggak dapat mandi ke sungai. Di sungai itu ada beberapa sawah warga itu kita akui. Jadi kita masak di sungai, enak rasanya. Jadi ada warga itu punya sungai di samping, punya sungai, maaf. Ada warga punya sawah di samping-samping pondok itu. Kita masak bersama di sana di sawahnya warga itu. Nah, kita mandi di sungai. Kalau nggak ada air, kita mandi di sungai. Karena di bawahnya pondok itu ada sungai besar. Mandi di sana kalau nggak ada air. Karena harus ngantri kita. Karena temannya kan hampir ratusan lah. Sampai seribuan mungkin waktu itu. Nah, jadi bagaimana kita lanjut sama ayat ini. Ini surat As-Sadd. Daripada saya bacakan ayat 27 sampai sekitar 40 lah. Ini untuk 20 menit. Untuk 20 menit ini insya Allah bisa kita bahas sampai ke 40. Ini saya lanjutkan bagaimana kemudian kami tundukkan kepadanya angin. Angin bos. Pernah lihat film Dragon Ball? Iya kan? Gimana kakek kura-kura itu? Dragon Ball pernah? Dikasih angin. Awan kinton namanya. Kalau nggak salah. Iya. Itu gambarannya jauh daripada itu. Angin. Di kemana-mana Nabi Sulaiman. Tinggal, nggak perlu naik Grab. Kita naik Grab. Ini kalau datang lama, Grabnya masih 15 dulu, tunggu dulu mas gitu. Naik angin. Sebegitu Allah berikan, tampakkan kekuasaannya bagi orang-orang, bagi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tahan uji. Jadi kalau standarisasi kendaraan misalkan atau HP pun, kalau HP mau keluar misalkan atau motor atau mobil ya mau keluar, dikeluarkan dealer itu ada standarisasi. Dia harus di tes baku hantam dulu dengan yang lain gitu. Loh, kalau dia kerusakannya nggak banyak, nah baru dikeluarkan sama dealer. Begitu. Begitu kan ini. Setelah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesabaran, menahan daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan Nabi Sulaiman yang beliau minta, tidak ada tandingannya di dunia ini dan tidak akan pernah punya selain saya. Permintaannya Nabi Sulaiman. Saya minta kerajaan yang tidak ada yang miliki setelah saya. Artinya apa? Enggak ada. Tapi Allah yarham, ada Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini sebagai pelajaran daripada kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad sudah, beliau itu langit dan bumi, itulah kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Itu ini sebagai pengingat buat kita. Nah, jadi Rasulullah SAW membawa ini Al-Quran sebagai wahyu, sebagai pengingat bagi kita sebagai umatnya. Jadi diceritakanlah kisah nabi-nabi di dalamnya sebagai apa? Supaya kita berupaya dan berusaha. Kalau kita condong untuk berbuat kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya nanti kita condong untuk berbuat ke sesuatu yang sekiranya tidak taat kepada Allah, mungkin antum bagaimana supaya kita senantiasa mengingat apa sih tujuan kita di dunia ini. Lalu saya lanjutkan ayat ini, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan. Setan bro ditunjukkan. Kalau kita mungkin kebanyakan setannya gitu. Ya, kadang mau taat, berhenti lagi, taat, berhenti lagi, taat, berhenti lagi. Di setan ditundukkan setan. Jadi diperintahkan pada masa Sulaiman. Diperintahkan. Jadi jaraknya sama Nabi Sulaiman sama Nabi Muhammad SAW itu kan jauh. Nih pada masanya Nabi Sulaiman ditundukkan setan-setan, diperintahkan jin-jin sebagai bala tentaranya Nabi Sulaiman. Dan setan yang lain yang terkait dalam belenggu. Yang terikat dalam belenggu. Oh, dibuka belenggu-belenggunya. Dikasih nih Sulaiman nih. Pakai setan ini jadi bala tentaramu.
Ini jin dan manusia, bahkan setan jadi bala tentaranya Nabi Sulaiman yang melayani kerajaan Sulaiman di atas awan sana. Nah, inilah anugerah kami. Nah, ini yang tadi ayat, inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan, dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembalinya yang baik. Jadi apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman diminta diberikan untuk ke orang lain juga. Jangan kamu, kalau kamu sendiri nggak apa-apa juga, tapi dengan karunia saya yang luas ini kamu berikanlah sama orang lain, ke rakyat-rakyatmu dan lain sebagainya. Sehingga kerajaan Nabi Sulaiman itu digambarkan bagaimana keindahannya dan keademannya dipimpin oleh raja yang namanya Sulaiman. Nah, ini nanti akan lanjut kepada kisah Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam dan kesabarannya Nabi Allah Ayub, bagaimana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surat As-Sad ini diceritakan bagaimana pelajaran kita mengambil kesabaran daripada nabi-nabi terdahulu, bahwa nanti kita berupaya, kalau kita sulit dalam menghafal, kita saya nggak bisa hafal-hafal. Ini loh nabi-nabi dahulu bagaimana ujiannya beratnya. Kita dibenci sama kawan kita nih, kita dibenci, semisal kita dibenci, saya dibenci sama orang banyak, udah nggak kuat di dunia, pengen bunuh diri, saya frustasi pengen bunuh diri, nauzubillah min dzalik. Ini loh kamu sudah diberikan, katanya, ini loh antum ini sudah diberikan ini contoh dan pelajaran bagaimana kita melihat kesabaran nabi-nabi terdahulu. Bagaimana Nabi Allah Ayub alaihissalam dengan diberikan penyakit yang luar biasa, tapi beliau sabar. Nabi Allah Sulaiman diberikan penyakit sakit juga. Nabi-nabi dahulu sakitnya dahsyat, dan beliau sabar atas itu. Setelah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau minta permohonan dan pertobatan kepada Allah, beliau diberikan segala-galanya. Jadi dibasuh dulu oleh penyakit-penyakit kesembuhan, lalu disembuhkan oleh Allah, dan kembali fitrahnya nabi-nabi terdahulu untuk menyempurnakan dan untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, yang hak yang hak, yang batil yang batil. Ya Allah, semoga Allah memberikan kita pemahaman dalam agama, dan semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bila ada salah kata, ana mohon maaf sebesar-besarnya untuk antum, dan terima kasih mengambil sedikit waktu antum semua. Mungkin akhirul kalam hadza faqat minni. Ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan sedikit saja tentang tafsir Al-Quran ini. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjalankan, dimudahkan daripada mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, terima kasih banyak, saya mohon maaf, akhirul kalam. Allahumma fiqh lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.